Adventure, gimana nih kabarnya? Kembali lagi di Chance Propot yang ke-6. Waduh, kayaknya di sore hari ini aku udah deg-degan banget karena banyak banget speaker yang hebat-hebat tentunya. Di sebelah aku ini ada produser TV paling hits, waduh. Ada Mas Angga. Selamat sore Mas Angga. Dan di sebelah kanan saya ini, sebelahnya Mas Angga, ada Ko Andre. Sore Ko. Sore. Oke, dan yang paling cantik di sini ada Mbak Tri Rahayu yang sudah gabung di Zoom kita pada sore hari ini. Halo Mbak, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, jadi sudah lengkap semua speaker kita pada sore hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol santai aja. Kita bakal discuss tentang apa sih media and creative industry. Tapi kalau ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi lebih baik kita kenalan dulu nih sama narasumber atau speaker kita pada sore hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Mas Angga. Ya. Tapi memperkenalkan diri. Mas Angga Ya, ini. kita kan lihatnya di sini kan syuting. Tapi kok malah di syuting ya? Iya, itu. Sekalian gitu sekarang biar makin Jadi glow keren bisa. aja. Oke, saya Angga juga sebagai produser di SBO TV. Ya nggak baru setahun lah saya di SBO TV, tapi saya basicnya lebih di kameramen, terus saya sebagai produser SBO TV. Saya bekerja di SBO TV juga dari awal SBO TV berdiri sampai sekarang pun juga sudah berjalan mengikuti keinginan pemirsa, mencoba memahami dan mengerti pemirsa. Oke, luar biasa. Jadi emang dari awal SBO TV sudah ada Mas Angga di situ juga berarti? Iya, benar. Luar biasa banget. Sudah menua di menua bersama SBO TV gitu ya. Oke, selanjutnya nih kita bakal kenalan sama Ko Andre ini. Mungkin hai sahabat semuanya, sahabat Adventure semuanya, selamat sore. Salam sejahtera, salam sehat selalu di saat yang pandemi ini ya kita bisa berkumpul adalah hal yang luar biasa. Nah, perkenalkan nama saya Andre. Mungkin kalau yang sering nonton SBO TV, Andre sudah nggak asing lagi ya, kecuali yang di rumahnya TV SBO-nya itu banyak semutnya, mungkin jarang mau nonton ya. Tapi ya bisa streaming ya. Nah, Andre di SBO TV itu sudah masuk ke SBO TV dari tahun 2012. Ya, berarti sudah hampir 10 tahun ya. Ya, 10 tahun kurang lebih saya di SBO TV, terus sempat gabung dengan JTV, terus di media juga saya sekarang setelah di SBO TV saya juga ikut gabung di media harian This Way. Jadi kurang lebih begitu, dan sedikit-sedikit mengajar bahasa Mandarin. Saya punya kelebihan berbahasa Mandarin, jadi membantu para kaula muda yang ingin bisa berbahasa Mandarin, saya bisa belajar. Kurang lebih itu kegiatan saya setiap hari. Luar biasa, keren banget ya. Jadi selain sebagai presenter juga sebagai guru ya ibaratnya. Ya, ya. guru. Kalau aku bahasa Cina cuma bilangnya io santu io gitu. Termasuk itu dong jadi. Oh, bukan Korea ya. Korea, ya. Itu jadi opa-opa Korea nantinya gitu. Oke, baik. Tadi kita sudah kenal sama Mas Angga, sama Ko Andre. Sekarang aku pengen kenal sama yang cantik ini. Halo Mbak Rahayu. Halo, selamat sore. Salam kenal ke Andre dan Mas Angga. Salam hangat dari Jakarta. Mungkin bisa dikenalin Mbak, biar teman-teman dari Adventure Udah dikasih CV ya? Padahal udah dikasih CV biar nggak memperkenalkan diri. Oh gitu, jadi mulai dikenalkan ya gini ya. Oke lah, jadi Ya, buat karena saya pemalu, jadi ya. Malu ya. Oke, jadi kalau saya sebetulnya background-nya beda banget dengan kedua narsum ini. Cuman kebetulan saja saat ini sedang mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu, mencari pengalaman di KPI Pusat. Saya familiar dipanggil Yayu, nama lengkap saya Tri Rahayu. Satu alma mater dengan Mas Alvin dan Mas Habib dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya.
kurang lebih seperti itu. Singkat saja ya profilnya. Terima kasih. Banget nih. Kayaknya sudah lengkap ini kalau misalnya kita bahas dari topik sore hari ini tentang media dan kreatif industri. Ini benar-benar orang-orang yang juga berperan di balik itu. Nah, tapi sebelum kita lebih mendalam membahas itu, sebenarnya aku ingin tanya, mungkin pertanyaan ini lebih simple. Sebenarnya Mas Angga, Ko Andre, dan juga Mbak Yayu, begitu ya, manggilnya biar lebih akrab ya Mbak Yayu ya. Siap. Suka traveling nggak sih? Kalau saya kan memang pekerjaan saya memang traveling. Jadi bahasa kasarnya kalau dulu sebelumnya tahun 2012 di SBO TV itu saya punya program yang diberikan itu program traveling. Jadi program itu jalan-jalan, makan, itu budaya dan keliling seluruh Indonesia, sejarah, keliling seluruh Indonesia, keliling seluruh China. Jadi saya pernah melakukan hal ya memang nggak hampir seluruh China, tapi hampir 2 bulanan. Jadi sekali pergi sebulan, sekali pergi 15 hari, beberapa kali untuk mengambil gambar di China. Dan di seluruh Indonesia. Luar biasa. Kalau dari Mas Angga sendiri, suka traveling juga nih? Saya sih suka ya? Tapi lokal aja sih. Lokal. Oke, kalau dari Mbak Yayu, suka nggak traveling nih Mbak? Ya, alhamdulillah sudah menginjakkan ke beberapa negara tetangga lah. Iya, jadi suka banget kayaknya sama traveling. Nah, kalau lagi pandemi gini kerasa nggak sih kegiatan untuk traveling, terus bisa ketemu sama teman-teman, kayak gitu kerasa banget nggak di masa pandemi ini? Kalau saya memang saya ambil hikmah dari pandemi ini, jadi saya bisa istirahat. Justru biasa saya melakukan traveling itu kalau yang short saja, waktu yang cuma 1-2 hari biasa sama keluarga. Tapi yang panjang itu kan biasa karena pekerjaan. Jadi karena pekerjaan memang saya sebenarnya bukan traveling, pergi bekerja. Karena saya bekerja itu cuma setengah hari. Jadi contohnya pagi sampai jam 1, jam 2. Sisanya itu kan sudah waktu kosong. Nah itu bisa saya isi dengan traveling di setiap kota. Nah kalau di seluruh Indonesia sudah pergi sampai di ujung-ujung atas itu Aceh, saya sudah pergi sampai di ujung-ujung perbatasan Papua Nugini juga saya sudah, sampai naik ke perbatasan Malaysia juga sudah. Jadi menurut saya pandemik ini membuat saya justru lebih banyak berkumpul di rumah. Jadi gimana ya? Jadi sebenarnya sih kakinya juga gatal, ingin jalan-jalan, tapi karena takut ya. Jadi di antara gatal kakinya dan takut pada pandemi ini. Jadi pandemi ini saya harap jangan teman ngomong ini masalah politik, tidak, politik ya politik. Pandemi ini memang kuman ini luar biasa. Jadi saya berharap ya harus di rumah. Dan saya juga sekarang walaupun gatal kakinya tetap bertahan di rumah. Nggak tahu masa nggak ada pergi-pergi nggak? Ya. Kalau traveling kita juga punya traveling yang untuk mengekspor tempat wisata di paling enggak Jawa Timur, Surabaya atau kota-kota dekat. Namanya City Guide. Nah, di awal sebelum pandemi kita tetap jalan-jalan ke tempat wisata gimana. Setelah pandemi ada virus COVID ini, akhirnya traveling kita buat dengan cara sekarang bilang virtual. Jadi materinya kita ambil dari YouTube. Jadi akhirnya udah keluar negeri saya. Udah kemana-mana. Secara virtual gitu ya. Oke. Kalau dari Mbak Yayu sendiri gimana nih ngerasain mungkin kehambat untuk travelingnya atau mungkin kegiatan lainnya selama pandemi ini gimana nih? Kalau terhambat bukan ini lagi ya, maksudnya kalau traveling mungkin kita masih bisa nahan lah ya. Cuman karena kalau di ibu kota, katakanlah Jakarta, ini kan kita terbiasa dengan aktivitas yang sangat padat ya, kita mobile. Jadi dengan adanya pandemi, kalau sekarang pasca PSBB, mungkin kita udah bisa lah kita nginjek ke mall meskipun nggak bisa sampai larut malam. Cuman iya, cuman kalau zaman waktu sebelum PSBB itu kerasa banget ketika puasa, lalu sampai puasa, lalu menjelang Idul Fitri,
itu kerasa banget. Jadi kita yang di perantauan ini udah dengar takbiran ini udah berlinang air mata ya, karena kita ngelihat jalanan nggak seperti biasanya, kafe-kafe yang biasanya rame, sepi, banyak Satpol PP yang mengoperasi kafe-kafe. Jadi jangankan traveling, kita pergi ke pasar aja itu kita nggak bisa gitu. Seperti itu kondisinya kalau di sini. Oke, jadi kalau emang karena pandemi ini sebenarnya juga bisa dibilang salah satu kesempatan buat istirahat lah ya. Istirahat, terus juga bisa mengeksplor hal-hal lain yang mungkin orang-orang juga belum tahu nih gitu ya. Kalau kita bahas lagi tentang masalah media dan kreatif industri nih ya. Nah, di pandemi ini kira-kira di pekerjaan masing-masing atau bidang usaha masing-masing itu kan pasti kerasa banget nih. Kira-kira apa sih solusi yang diberikan untuk tetap kiat semangat dalam melakukan aktivitas atau bidang usaha yang dijalani? Menurut saya pandemik ini, kalau menurut saya memang suatu bencana, tapi juga bagi orang-orang yang khusus ini juga suatu yang mengais rezeki. Jadi ada bagian yang mendapat rezeki di dalam ini, bukan rezeki yang negatif ya. Jadi dia berusaha, kayak kita lihat kayak online itu kan rezeki yang positif, yang luar biasa. Jadi yang saya ngomong ini yang masalah positif. Jadi di sisi lain banyak sekali giat-giat usaha yang muncul yang luar biasa dan keren banget. Contohnya banyak sekali pekerjaan yang tertunda. Contohnya pekerjaan saya yang selain di media, saya kan punya guru ngajar atau urusan pendidikan. Nah itu pendidikan mati total. Ya jadi mati total. Kita mau online tapi masalah di mahasiswanya tidak ada yang yes, ada yang no. Jadi terpaksa banyak masalah. Tetapi karena ini tutup tuntas, berarti pekerjaan saya berkurang. Ternyata saya terjun ke dunia online, ternyata bagus sekali. Ternyata ada satu kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan kesempatan itu tidak mengurangi penghasilan saya yang tergerus pandemik ini. Yang kena pandemi kan saya mungkin tidak menerima hasil atau gajinya dipotong setengah dan lain-lain. Dan ternyata diganti dengan yang sama banyak. Jadi itu memang sesuatu, jadi saya rasa tidak ada yang tidak bisa dilakukan dalam keadaan sekarang kalau memang kita mau berputar cara berpikir kita. Ya seperti kita ngomong, artpreneur. Jadi lakukanlah sesuatu itu seperti seni. Ya, kamu melakukan online itu punya seni. Ya, kamu bagaimana supaya bisa menang di dalam online, kamu harus mempunyai satu seni, mungkin dari packingnya, mungkin dari cara menulis isi dari produk yang mau kamu kenalkan, itu salah satu namanya artpreneur lah. Sesuai dengan programnya ya artpreneur ini. Oke deh. Kalau dari Mas Angga sendiri? Memang pekerjaan saya gara-gara pandemi ini memang berpengaruh sekali. Jadi mulai dari ruang gerak kita mulai terbatas, kita sudah nggak bisa keluar liputan dengan bebas, tempat-tempat banyak yang ditutup. Akhirnya ruang gerak terbatas, kita liputannya ada di kantor aja, studio aja. Work from, work from venue lah ya, gedung gitu. Jadi ya itu tadi, ruang gerak terbatas, akhirnya kita merepackage, jadi kemasan dari program kita ubah lagi dengan cara tampilannya di studio. Pokoknya dimodif tetap semenarik mungkin, walaupun kita nggak ibaratnya di outside atau di luar gitu ya. Oke nih, kalau menurut Mbak Yayu sendiri gimana nih? Apakah ada pengaruh selama pandemi ini? Terus gimana solusinya dalam mungkin di bidang usaha yang Mbak Yayu jalanin saat ini? Mungkin sebelumnya aku sampaikan ke Habib, sorry, hostnya mungkin bisa mengkondisikan para peserta. Oke. Sebelumnya mungkin sorry to say bahwa background aku bukan pengusaha profesional. Officially aku ngajar, cuman kebetulan lagi di KPI. Cuman mungkin yang perlu aku sampaikan adalah nanti lebih ke stimulan atau sharing tentang industri kreatif ya, terkait dengan beberapa fenomena lah yang akhir-akhir ini lagi booming. Mungkin lebih ke situ, Mbak Elsa.
Oh ya, enggak sih sebenarnya lebih pingin tahu kayak mungkin dalam sekarang kan kerjaan pasti kan juga semua seperti yang Mas Angga bilang, juga jadi Ko Andri bilang kan semua jadinya bakal terbatas nih. Nah apalagi kan mungkin bisa juga sharing untuk tipsnya selama bekerja di KPI sekarang ini selama pandemi itu kayak gimana di bidang Baik, pekerjaan yang Mbak Yai tekuni sekarang. Gitu. Oke. Satu hal yang perlu saya sampaikan, kalau di Jakarta kita lagi trending klaster perkantoran. Jadi kalau sebelumnya kita lagi worry di public area, di KRL, di Trans, di angkot, sekarang kita takut nih ke kantor karena mungkin teman-teman bisa mengakses ya beberapa informasi bahwa ini kan klaster perkantoran lagi trending. Banyak lembaga-lembaga negara yang mulai nih muncul beberapa stafnya terkena COVID kan. Jadi kalau ditanya bagaimana, aktivitas jelas berubah karena kita yang tadinya full time, yang kemarin kita work from home, lalu berubah menjadi shifting. Jadi seminggu masuk, seminggu enggak, begitu pula selanjutnya. Bahkan sekarang yang tadinya kemarin kita pulang masuk jam 8, pulang jam 4, sekarang kita masuk jam 8, pulang setengah 2. Jadi ini sekarang udah nggak jam kerja nih, makanya bisa gabung di sini. Jadi sampai segitunya loh. Jadi ya memang lagi cukup was-was. Klaster perkantoran lagi benar-benar trending nih saat ini, seperti itu. Oke. Nah, sekarang aku ingin tanya tentang media dan kreatif industri. Kita udah bahas tentang mungkin kondisi saat ini ya, berpengaruh di bidang pekerjaan maupun di bidang usaha dari masing-masing speaker. Nah, pertanyaanku ini juga penasaran nih. Menurut dari perspektif dari speaker kita pada sore hari ini, kira-kira media dengan kreatif industri itu apa sih? Apakah bisa disinergikan? Apakah mereka itu juga punya peran penting nih dalam kehidupan sehari-hari juga? Dari dari Mas Angga dulu. Benar kata Mbaknya, media sama industri kreatif harus bersinergi. Begitu juga dengan televisi, media. Kita harus di masa seperti ini, media televisi harus bisa bersaing, terutama di bidang industri kreatif di era digital sekarang ini. Karena industri kreatif kan tidak hanya di bidang fotografi, bisa dari mana aja, bisa dari pariwisata atau mana. Ya. Nah, hubungannya dengan media televisi, kita mencoba untuk bersaing dengan media-media online, jadi seperti YouTube, Instagram atau apa yang bersifat digital. Nah, kita coba bersaing dengan mereka dengan cara kita memberi layanan dengan secara streaming. Streaming. Ya, jadi ya itu tadi. Meskipun masih baru kita di bidang ini, cuman kita berusaha untuk mencoba memberikan konten, informasi, dan sesuatu hal yang memberikan dampak positif buat pemirsa dan penonton setia. Kalau dari Ko Andri sendiri? Karena saya ini bukan pengusaha media kreatif. Cuma saya rasa memang di pandemi ini, di masa yang modern ini ya, yang baru ini memang media memang harus lebih kreatif ya. Tapi memang sekarang sudah banyak kreatif. Contohnya kan media itu maju terus. Contohnya sekarang ada digital TV digital. Nah, itu salah satu kreatif yang ada di media kita saat ini. Jadi mereka dari televisi biasa dia upgrade jadi digital, terus streaming on air. Pokoknya semua sekarang apapun sudah cukup kreatif. Sekarang tinggal kreatif ini tinggal dikembangkan bagaimana cara penonton itu berminat untuk lihat gitu ya. Jadi kreatif itu yang memang harus dipikirkan lanjut. Saya sendiri juga kalau saya di media tulis kayak koran gitu ya kan, saya
membantu di salah satu media This Way, namanya Harian This Way. Nah, sangat kreatif karena saya pikir itu idenya Pak Dahlan Iskan yang kenapa dia membuat media, menimbulkan media dari bawah itu naik, tetapi di dalam keadaan yang begini kacau. Pertama, pandemi. Kedua, koran itu atau harian itu sudah nggak laku lagi sebenarnya. Ya sekarang udah nggak kreatif. Bahasa kasarnya, ngapain lu keluarin yang nggak kreatif? Kreatif sekarang itu yang online, apalah yang nggak apa yang lewat WA atau apa, itu yang namanya kreatif. Nah, kenapa Pak Dahlan Iskan mengeluarkan suatu media yang nggak kreatif? Ternyata kreatif. Setelah dipikir, ternyata dia buat, kalau kita taunya koran dan majalah kan. Kalau koran itu everyday, setiap hari, majalah itu mungkin mingguan atau bulanan. Nah, Pak Dahlan ini dia menciptakan digabung. Jadi namanya Harian This Way itu modelnya dia berbentuk majalah seukuran majalah, tapi dia terbit setiap hari. Jadi ini ada yang namanya kreatifnya dia ada. Jadi dan dia tidak mau dinamakan koran, karena dia bilang saya bukan segede koran. Kalau koran itu kan image kita kan besar, yang besar sekali dibawa sulit. Kalau naik mobil, naik kereta api, kalau di Jakarta kayak Mbak Ayu itu dia mau naik kereta bawa koran itu lipet. Dia mau lipat-lipat baca, itu lipat-lipat lagi, akhirnya kacau balanya, dompetnya ketinggalan, HP-nya ketinggalan. Nah, yang Pak Dahlan ngomong saya buatkan ini yaitu disimpelkan. Jadi seperti A4, orang buka seperti majalah, jadi kan HP-nya enggak kelincir kemana-mana. Jadi ini kreatif yang dilakukan oleh Pak Dahlan Iskan di Harian This Way. Jadi saya rasa itu yang bisa saya contohkan kepada teman-teman bahwa yang dilakukan itu Harian This Way itu salah satu kreatif. Dia gabungkan antara, dia mixkan antara majalah tapi everyday terbitnya. Seperti koran, ya, seperti newspaper. Cuma memang budgetnya diturunkan, kayak ketebalan majalahnya itu lebih tipis. Dan dia bersikeras ngomong tidak boleh ngomong koran, namanya Harian This Way. Nah, saya nggak tahu kenapa dia bersikeras, pasti di dalam itu ada unsur-unsur kreatifnya dia, yang dia ngomong, aku bukan koran, aku namanya Harian This Way. Kurang lebih begitu, itu kayak salah satu kreatif saat ini di media. Jadi salah satu bentuk media di sini lebih ke toolsnya itu lebih menggunakan pendekatan yang lain. Ya. Jadi lebih simpel. Karena memang kayaknya generasi sekarang nih mungkin juga boleh-boleh dari adpreneur itu pengennya yang simpel gitu kan. Ya. Oke, kalau dari pandangan Mbak Yayu sendiri nih melihat media dan kreatif industri, apalagi kan pasti kalau dari KPS ini kan juga pasti banyak banget ngecekin atau mungkin mengawasi nih program-program yang ada di mungkin di televisi maupun di industri kreatif lainnya. Oke, terima kasih. Ini mungkin sorry nanti kalau agak kepanjangan di remind aja ya. Iya, betul. Oke. Berbicara tentang media dan industri kreatif, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh dua narsum sebelumnya, tentu kalau saya kan lebih ke diregulasi ya. Kalau dua narsum ini adalah pelaku industri. Tentu feel-nya berbeda. Dan dua narsum ini tentu sudah paham bahwa media dan industri kreatif ini kan kayak bantal dan guling. Maksudnya ya kalau kita ingin menuangkan ide-ide kreatif kita, ya kita butuh media. Jadi korelasinya adalah media itu kan harusnya bisa memberikan ruang untuk para kreator menuangkan para ide-idenya. Cuman yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana para kreator itu bisa Halo? Oke, kayaknya sedikit error dari jaringan nih. Nah, mungkin kalau dari pelaku usaha, tadi kan udah disebutin juga dari Mbak Yayu juga nih, kalau Mas Angga dan juga Ko Andre kan sebagai pelaku usahanya nih. Tapi kalau tadi belum dijawab dari seberapa pentingnya sih sebenarnya media itu sendiri di bidang industri kreatif gitu. Media itu memang wadahnya kreatif. Berarti penting banget ya? Penting banget, justru media itu butuh kreatif yang begitu banyak untuk menunjang dia. Ya, karena kreatif itu yang bikin media kayak media tulis yang sekarang This Way itu
dia butuh banget kreatif-kreatif baru. Nah, justru sekarang kita masih mencari kreatif-kreatif baru itu apa aja. Justru kalau memang bisa konsultasi dengan Mbak Ayu mungkin lumayan. Jadi ini yang buat tambahan ke kami. Tambahan ilmu juga. Iya, tambahan ilmu kreatif itu. Kalau dari Mas Angga sendiri? Ya, media televisi sangat erat hubungannya sama media industri kreatif. Jadi jangankan hubungannya, orang-orangnya itu harus dipaksa untuk bisa sekreatif mungkin menciptakan suatu program yang diinginkan sama penonton. Jadi kita bisa memberikan manfaat dari program ini, tayangan yang menarik, informasi yang menarik. Tapi dengan di era digital ini mungkin banyak dari kaum milenial, generasi Z ini sudah meninggalkan media televisi ini ya, jadi kayak nonton televisi secara fisik jadi secara konvensional, jadi mereka lebih nonton lewat gadget. Ngapain mereka sudah TV kok di genggaman sudah bisa menonton televisi? Makanya itu kita coba dengan memberikan layanan streaming. Jadi untuk kreativitas, nah kreativitas tadi kita juga sekreativitas mungkin untuk bisa bersaing dengan itu tadi media-media online seperti YouTube dan streaming lainnya, platform streaming lainnya. Nah, membahas tadi yang masih disinggung sama Mas Angga nih ya, aku jadi penasaran nih, kalau dari menurut perspektif dari Mas Angga sendiri nih, mungkin konten-konten atau program-program yang ada saat ini tuh kayak gimana sih Mas? Kebanyakan mostly itu mereka itu apa sih? Entah mungkin memang ya bermanfaat ya, atau mungkin banyak basa-basinya atau apa nih? Yeah. Ini jadi sebagai produser dan pelaku media televisi ya, ini jadi dilema sih mungkin. Untuk bisa memenuhi paling enggak ya selera dari penonton yang berubah-ubah setiap tahunnya, itu kan kita mencoba mengikuti itu. Cuman ada pergeseran selera dari pemirsa untuk menikmati suatu tayangan. Jadi akhirnya seperti ada televisi juga, mereka lebih mencoba untuk mentelevisikan online. Jadi seperti kayak konten dari YouTube ini menarik. Oh betul. Konten dari YouTube ini menarik. Gimana kalau kita masukkan televisi? Jadi ya ini kayak ada reality show sebuah keluarga atau apa. Itu yang dilakukan oleh media televisi supaya bisa bersaing dengan media-media yang online lainnya itu. Jadi emang kerasa sebenarnya. Jadi pergeseran selera penonton untuk menikmati televisi atau tayangan itu sudah berbeda setiap tahunnya. Jadi ada trennya gitu. Kayak dulu ada kayak reality show, itu lagi musimnya. Terus ada lagi yang banyak mungkin sinetron mungkin kalau dulu lebih banyak kayaknya ya. Biasa. Kalau sinetron kayaknya nggak pernah ada matinya ya. Nggak pernah ada matinya, cuma emang cerita-ceritanya gitu-gitu aja kan ya. Jadi orang kadang, karena sekarang memang banyak banget sih kayaknya kalau dari masalah media itu mereka yang menyajikan konten atau ini kayak acara yang memang beda dari yang lain, yang mungkin memang itu nggak terjadi kan di. Halo. Oke. Halo. Mbak Yayu sudah bergabung. Maafkan, ada tragedi lampu mati. Iya. Dilanjut, Pak. Oke. Oh my God. Ini juga jadi salah satu sebenarnya ya. Karena kita nggak bisa face to face, tapi tetap untungnya ada beberapa platform yang bisa mempertemukan kita gitu ya di Chunks Pro ini. Ini adalah kreatif. Benar. Bisa ketemu Mbak Yayu yang ada jauh di Jakarta untuk ngobrol bareng sama artpreneur-nya. Halo? Oke, mungkin. Halo Mbak Yayu. Halo, bisa didengar? Oke, bisa.
Oke, maafkan lagi, harap dimaklumi ya. Ini salah satu kendala dunia Betul. persebaran. Oke, kembali lagi. Lupa tadi dari mana. Oke, korelasi media dan industri kreatif ya? Iya. Oke, bentar. Kelihatan nggak di situ video aku nggak muncul, nggak apa-apa ya? Video untuk kameranya bisa di-on-in, Mbak. Oke, sebentar. Ini saya harus berpindah ruangan lagi. Oke. Oke, ya, korelasi media dan industri kreatif. Jadi, saya ingin sharing ya, mengambil contoh drama Korea nih, yang lagi booming banget. Jadi, kalau film kan salah satu produk dari industri kreatif nih. Cuman yang ini di sini lagi agak intens didiskusikan dari beberapa hari terakhir adalah Halo? Mungkin kita hanya menganggap drama Korea itu hanya sebatas hiburan. Tapi kalau kita analisa lebih dalam lagi, ternyata banyak loh. Halo, Mbak Yayu. Kesalahan dari jaringannya kayaknya juga ya. Halo? Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Yayu gabung lagi. Kita ngopi dulu. Iya. Jadi nggak iklan dulu gitu ya. Nah, ini salah satu dari Adpreneur ini ya. Waduh. Oh, ini salah satu produk Adpreneur. Iya, bener ya, betul. Enak banget. Oh, enak banget ya. Seger. Segar ya. Pikiran jadi ya. Jadi segar. Jadi Karena kamu ceria kehausan. gitu. Nervous jadi hilang gara-gara ini. Oke deh, kayaknya sambil menunggu Mbak Yayu untuk gabung lagi, mungkin kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi aku sempat bahas sama Mas Angga. Ya. Tapi kita melihat perspektif dari Ko Andre nih. Mungkin enggak nih tadi pertanyaan dia? Setelah minum kopinya langsung Jadi lupa. lupa. Oh, langsung lupa ya? Lupa. Oke, karena tadi banyak banget saya ditanya, aku sih sampai ikut lupa gimana dong? Ya, Enggak. lagi. Jadi pertanyaan tadi kan aku bahas tentang Oke, kalau ngelihat, oh sudah ada nyambung lagi? Oke. Halo Mbak Yayu. ya maafkan. Iya, nggak apa-apa Mbak, memang terpisahkan oleh jarak ini ya sama Zoom jadinya. Oke. Jadi dipotong lagi nih atau mau dilanjutin dulu? Silakan. Oh, Mbak. Bisa Oke. diselesaikan dari Mbak Yayu aja. Tadi kedengeran nggak pas saya lagi ngomong drama Korea? Iya, sampai drama Korea. Oke, sampai drama Korea. Jadi, oke, kita perlu belajar banyak dari drama Korea ya, karena jadi dia tidak hanya pure menjual apa ya, maksudnya acting itu saja, tapi ada banyak komponen gitu di dalamnya. Siapa sih yang nggak tahu Crash Landing on You? Siapa sih yang nggak tahu The World of a Married Couple? Dan yang terakhir, siapa sih yang nggak tahu Eternal, yang The King itu ya? Hampir dari beberapa judul yang saya sebutkan, itu semuanya ratingnya kan tinggi kan. Bahkan Crash Landing on You, dia kan mencapai nilai yang cukup tinggi. Kalau saya lihat di YouTube-nya Yes, punya Elsa kan sempat juga ya membahas ya sekilas ya. Jadi itu semua kan tidak terjadi begitu saja, semuanya by design gitu loh. Jadi kalau di Korsel mereka kan membuat suatu produk ini kan ada risetnya, ada analisisnya. Dia sebelum memasarkan produk itu dia menganalisis pasar, tidak hanya sekedar menjual. Pernah nggak berpikir kenapa di Indonesia bisa booming gitu kan? Kan bukan ujuk-ujuk, bukan kebetulan aja, tapi ada analisis pasar bahwa mereka tahu bahwa Indonesia itu memang masyarakat urban yang memang sukanya mengkonsumsi bukan memproduksi gitu. Jadi
terlepas dari rumpun budaya kita yang tidak terlalu jauh, sehingga mudah bagi Korsel untuk memasarkan produknya, dan produknya juga cukup mudah dan akhirnya cukup booming juga, terutama di kalangan ibu-ibu, kaum hawa dan teman-temannya. Nah, ini kan ada analisis market dulu gitu loh, bahwa pasti sebelum meluncing produk itu dia tahu bagaimana sih dunia perfilman di Indonesia, bagaimana sih kondisi sinetron di Indonesia, dia pasti tahu gitu loh. Sehingga apa ya, dia bisa menjawab kebutuhan dari para audiens yang ada di Indonesia. Mungkin dia paham betul bahwa kita ini udah jenuh dengan tontonan yang ada di sinetron yang kalau kita udah lihat judulnya, kita udah tahu kayaknya akhirnya tanpa kita melihat adegan-adegannya ya, seperti itu. Kalau sudah ada cerita derita istri kedua misalnya, kita udah tahu bahwa nanti peran perempuan itu pasti sedih, dianiaya dan sebagainya. Tapi kalau drakor kan tidak seperti plot itu. Twist gitu ya, Mbak ya. Iya, Crash Landing on You misal, siapa yang pernah bisa berpikir mendeskripsikan kondisi Korsel dan Korut? Kalau teman-teman tahu kan beberapa waktu yang lalu cukup trending tuh beritanya Kim Jong Un yang akan memenjarakan warganya jika melihat drama Korsel. Itu kan benar. Artinya Korut tidak melihat ini hanya sebagai sebagai sebuah produk hiburan, tapi akan ada efek panjang. Misal, drakor itu bukan hanya sekedar produk hiburan, tapi dia adalah salah satu alat hegemoni budaya. Itu Korut seserius itu loh melihatnya. Dia tidak mau kalau warganya itu terpenetrasi oleh budaya-budaya Korsel yang Korea menurut dia mungkin itu tidak sopan, tidak layak dan sebagainya. Kan kalau yang menonton Crash Landing on You kan tahu lah bagaimana ketika si tokoh utama tiba-tiba nyasar di Korut, terus melihat kondisi lingkungannya seperti apa. Nah, itu kan butuh kreativitas bagaimana si tim kreatif itu bisa menggambarkan Korut tapi tanpa syuting di Korut. Kan seperti benar banget. Ya kan? Selanjutnya, pernah nggak sih kita berpikir kenapa sih dalam setiap drakor itu selalu ada aja adegan makan ramen, minum soju. Lalu misal nih kalau kita ngomong The World of Married Couple, memperhatikan nggak sih kenapa si Dr. G itu sering banget minum wine setiap dia pulang kerja? Setelah dianalisis ternyata ternyata itu memang titipan produk gitu loh. Produk di situ ada titipan produk. Lalu ada lagi kenapa sih tiap pagi itu Dr. G minum kopi? Kan itu tidak begitu kentara tapi ternyata ada maksud gitu loh. Ternyata di situ ada titipan produk lagi loh, mesin kopi di situ. Lalu ada lagi kenapa sih sering makan tteokbokki? Itu memang salah satu promosi budaya dari Korsel. Lalu pernah nggak sih berpikir kenapa sih seringkali seringkali menyebutkan Pulau Jeju dan teman-temannya ya? Kenapa nggak tempat lain gitu loh? Sementara berdasarkan informasi teman-teman yang sudah pernah menginjakkan ke Pulau Jeju ya sebetulnya nggak semenarik itu gitu loh ya. Iya cuman gundukan tanah yang kebetulan itu dijadikan tempat syuting aktor terkenal gitu. Yang akhirnya sebetulnya yang dijual bukan maksudnya bukan lokasi wisatanya, tapi kan karena ada historis gitu loh. Akhirnya kan ada istilahnya Korean wave kan, ada Korean wave gitu kan. Jadi banyak orang datang ke sana sebetulnya bukan untuk menikmati udaranya atau apa, tapi ingin ini loh, saya udah pernah ke tempat di mana si aktor ini main syuting. Kan itu yang dijual dan itu adalah memang salah satu strategi dari Korsel untuk bagaimana menjual pariwisatanya tapi dengan melalui produk drama Korea itu dan masih banyak yang lainnya lagi. Dan kalau mau dianalisis lebih dalam lagi, ya itu memang cukup memberikan efek ekonomi secara maksudnya secara material. Di Pasar Mangga 2 di sini itu lebih banyak, ini efek nyatanya ya, lebih banyak produk-produk fashion dari Korsel daripada Taiwan atau Hong Kong. Ya karena apa? Ya karena memang
peminatnya lebih banyak ke sana, ke Korsel daripada produk dari Taiwan atau Korsel. Nah, pertanyaannya adalah belum ke pertanyaan. Nah, sekarang kita coba tengok sekilas nih ke produk perfilman di Indonesia. Crash Landing on You, The World of Married Couple, mereka berakhir di bawah 20 episode. Mau fansnya sudah nangis-nangis, mau fansnya minta diperpanjang, ya tetap berakhir 16 episode. Tapi kalau di Indonesia, ada tersanjung 1, 2, 3, dan sebagainya. Tukang bubur naik haji sudah berapa ribu episode? Coba. 1000 kayaknya, Mbak ya. Syukuran terus kayaknya. Iya, coba bayangkan ya. Jadi kalau ngomong industri kreatif, ya kembali lagi yang kita jual ini kan ide. Kalau tidak punya ide, yang tidak ada yang kita jual gitu loh. Akhirnya kita menjadi bangsa konsumtif, tidak menjadi bangsa yang produsen, dan itu negara luar itu tahu gitu loh. Bukan mereka asal memasarkan, mereka tahu itu gitu loh. Jadi kita ini kan ibaratnya terima jadilah. Udah kalau produser pasti tahu lah, kalau kita beli konten luar itu harganya kan lebih murah daripada kita memproduksi, ya kan, sebuah produk, entah itu film dan teman-temannya lah. Akhirnya ya kalau sebagai outsider kita pasti akan ngomong jangan gitulah, nggak bagus. Mau jadi apa kalau kita terus ibaratnya mengkonsumsi konten asing. Tapi bagi para pengusaha di bidang industri kreatif, ya sangat menggiurkan. Halo? Halo? Oke. Mau gila lagi ini kayaknya, Mbak. Ya itu tadi sempat banget ngelihat kalau dari pembahasan yang cukup menarik nih yang bahas tentang mungkin kita bisa bandingkan di negara sebelah, nggak sebelah sih, lumayan jauh itu. Kalau dari pandangan Mas Angga sendiri gimana? Emang kalau nggak tadi Mbak Laya kan bilangnya kalau emang kebanyakan sekarang ini mereka tinggal nyomot aja gitu, karena kalau dari produksinya juga lebih murah gitu kan. Kalau sebagai produser gimana tanggapannya? Iya, benar kata Mbak Yayu tadi. Biaya produksi sebuah sinetron atau film itu akan lebih besar dibandingkan dengan kita memang beli jadi dari itu production cost di luar, karena kita tinggal menayangkan dan kita menerima foto sponsor. Jadi yang kita tayangkan kita menerima, kita tinggal beli jadi. Cuman kalau untuk idealis sebuah televisi, kita akan lebih senang menayangkan hasil karya sendiri. Tapi kalau idealis, tapi kalau pengen mengikuti pasar, ya itu tadi kita bisa nyomot aja dari luar, beli, gitu ya. Kita tayangin, kita dapat sponsor dari luar, udah selesai. Gitu tadi. Tapi aku masih penasaran itu. Aku mau tanya ke Mas Angga nih sebagai produser juga nih ya. Tadi kan kalau kita memang melihat secara kasat mata, memang kalau dari drama-drama yang ditawarkan oleh Korea Selatan memang mereka ini kayaknya aktornya udah ganteng apa-apanya, udah cantik, terus ditambah mereka dengan produk yang mereka tawarkan memang kan kayaknya totalnya itu memang setara gitu kan, sampai akhirnya banyak juga produk-produk yang juga mereka nggak cuma soft selling tapi juga memperkenalkan budaya mereka nih ya kan. Nah, sebenarnya kalau dari Mas Angga sendiri ini, apakah udah pernah menjalankan program yang mungkin sedemikian rupa atau mungkin punya ciri khas sendiri nih program yang di package sesuai dengan mungkin dari pandangan atau interest dari Mas Angga sendiri? Kalau dilihat dari drama Korea itu tadi, memang ada selipan-selipan tentang wisata dari negara mereka sendiri, Korea itu ada Jeju tadi, terus budaya mereka yang biasa minum soju sama ramen, itu memang itu juga untuk menjual dari wisata dari negara mereka, jadi supaya wisatawan bisa datang ke negara itu kan juga menambah devisa dari negara tadi. Nah, kalau untuk saya melakukan itu pernah, tapi cuma tidak dalam sebuah film atau drama itu. Saya coba
di salah satu program kita selipkan sponsor, jadi hanya menampilkan kayak built-in produk. Jadi kayak kita ini tadi, ini kopi Amber ini. Support dari entrepreneur-nya. Itu juga termasuk dari tadi tadi. Jadi, promosi tadi yang soft, nggak terlalu hard selling tuh. Jadi kayak ini namanya built-in, terus ada juga atlet. Ya, ada atlet. Jadi kita sekarang kita berada di Artpreneur. Itu juga ada promosi suatu tempat lokasi yang kita pakai sekarang sama kayak kopi Amber ini. Benar-benar. Nah itu kayaknya juga kalau dari Ko Andre sendiri, apalagi sebagai presenter nih, kadang-kadang juga ada yang pasti beban untuk buat ini harus promosi ini. Nah kayak gitu kan pasti juga kadang harus ngerti tentang produknya, terus gimana caranya pengen juga nggak terlalu yang ketara banget nih kayak kita harus pakai ini, nah gitu gimana? Sebenarnya memang ada, cuma memang yang kita akui memang kreatif kita orang-orang Indonesia itu belum sekeren yang tadi Mbak Rahayu ngomong tentang drakor itu ya. Memang drakor itu dia membuat sekeren, makanya tadi dari Pak Produser dia ngomong biayanya kan besar, sebenarnya nggak besar karena kreatif kita yang kurang. Contohnya kalau memang kita bekerja sama dengan contohnya produk Indonesia jamu ibu, bahasa kasarnya gitu. Kita tampilkan jamu ibu itu kan dia pasti akan memberi support ke kita. Jadi sebenarnya memang kita kurang kreatif. Tadi saya dengan Mbak Rahayu itu saya langsung berpikir, iya ya, sebenarnya Mbak Rahayu itu mengeluh sekalian mengajari kita. Dan saya baru tersadar bahwa iya ya, terus tadi Mas Angga ngomong saya mau langsung selip. Saya bilang, enggak Mas, itu salahmu. Maksudnya salah kita, kenapa kita nggak sekreatif orang Korea itu? Siapa bilang kita nggak punya kekurangan anggaran, makanya ngambil mereka. Kita yang nggak bisa sekreatif mereka mengambil produk-produk sampingan ini, kayak contohnya mungkin kalau mau minum kita carilah itu. Jadi waktu acara itu dia yang support, akhirnya terjadilah anggaran kita sebenarnya yang besar juga. Jadi sebenarnya bisa, kita tinggal meniru sistem Korea itu saja. Nah, ini yang kekurangan kreatif yang sekarang menurut saya. Tapi kalau yang Mbak mau tanya saya, dalam kreatif jadi presenter ada nggak membawa pesan-pesan produk? Ada. Tapi pesan-pesan produk itu saya rasa tetap ada dari pakaian saya, terus kan biasa dipinjam, terus dari produk-produk yang saya bawa itu biasa memang saya suka at least ngomong sebentar tempat-tempat yang saya kunjungi. It's okay lah, tapi itu terlalu tradisional banget, terlalu dasar. Iya, maksudnya kalau dalam hitungan itu baru 1 tambah 1, 2 tambah 2. Nah, kita itu belum kayak Korea yang sudah, gitu, yang sudah ratusan, 100 tambah 100, 200. Iya, jadi itu memang ada kekurangan kita di kreatif. Ya, jadi berharap mungkin sore hari ini para artpreneur ya, mungkin dia bisa mencontoh yang tadi Mbak Rahayu ngomong itu, kreatif kita ditambah. Cara menambah kreatif kita itu adalah dengan sering melihat yang di luar sana. Ya, bercontoh yang baik untuk dimasuki ke Indonesia. Benar. Oke Mbak Yayu sudah bergabung lagi nih. Karena saking kita sebenarnya excited banget sama yang dibahas sama Mbak Yayu. Mungkin Mbak Yayu bisa ngelanjutin yang tadi nih. Oke. Terima kasih ya sudah dimaklumi. It's okay Mbak. Oke, jadi kembali lagi. Oke lah. Cuman memang sih Ko Andre ini memang butuh support yang cukup serius sih dari pemerintah ya, karena kalau berjalan sendiri sesak ya rasanya. Karena kalau di Korsel itu kan kenapa cost produksinya itu bisa lebih murah daripada di Indonesia ya? Karena dia kan ada subsidi pajak juga ya dari pemerintah. Jadi mungkin jatuhnya tidak semahal dengan produksi di Indonesia ya. Itu pertama. Terus yang kedua, mereka melibatkan pihak swasta. Makanya banyak produk-produk kan, banyak titipan sponsor yang masuk kan dalam sebuah film itu. Ya kalaupun titipan sponsor it's okay, itu kan bergantung bagaimana nanti si director kan membuat itu jadi tidak, ya mungkin beda ya. Kalau di Indonesia kan misal sinetron apa, terus lagi makan Indomie, bungkusnya kita udah tahu, ini pasti sponsor, ini Indomie. Sponsor, benar-benar. Kalau di The World, coba Elsa lihat,
apakah kita sadar bahwa si wine tadi itu adalah Sponsor juga. kita nggak tahu, meskipun ketika itu berulang cukup sering kan ya di adegan itu, kadang mikir sih kenapa ya dia sering banget ya minum wine gitu, tapi kan nggak kelihatan gitu kan, nggak kelihatan. Beda lagi kalau di film Indonesia kan minum kopi bungkusnya diliatin, apa sih Benar-benar. nggak cantik gitu loh, nggak elegan gitu kan tampilannya. Nah itu tadi, jadi peran pemerintah memang harus muncul, lalu kerjasama dengan pihak swasta juga muncul, bahkan kerjasama dengan pihak asing pun, maksudnya pihak asing dalam tanda kutip, misal dengan kedutaan itu juga memungkinkan. Crash Landing on You, pernah nggak berpikir kenapa dia tiba-tiba berakhir di Swiss gitu, di Danau Luthern itu, pernah nggak berpikir oh ternyata ada loh sponsor dari pihak Swiss itu dalam film itu. Meskipun kadang apa ya ini tiba-tiba dari Korea Utara, Korsel tiba-tiba akhirnya di Swiss kan. Nah ini kan ada analisis simbolik kan. Kenapa si pacarnya Kapten Ri itu kuliah di Rusia? Oh iya karena Rusia itu afiliasinya korut kan. Ya memang kita harus ya kembali lagi kreatif kan ya, merangkai ide-ide itu. Nah sekarang kita ngomong konten asing ya katakanlah. Kalau mau cari pragmatisnya, oke lah silahkan beli konten asing. Cuman kalau saya pribadi, ya kita kan pasti punya tanggung jawab moral kan, bukan hanya mengeruk apa ya materi kan, bukan hanya mengejar iklan saja. Teman-teman tahu lah stasiun mana yang banyak atau sering menampilkan film-film atau produk asing, film India mulai dari siang, sore, malam India terus kan. Ya, kalau yang udah seperti itu kan itu ada kan di peraturannya kan. Tadi saya mau tunjukkan ini, apakah teman-teman sudah pernah melihat ini, Mas Angga? Ini adalah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau biasa disebut P3SPS. Jadi ini adalah pegangan dari KPI setiap dia melakukan kayak memberikan teguran pertama, kedua pengurangan durasi sampai yang ekstrim pencabutan ini ya, pencabutan izin siaran. Ini adalah pegangannya. Jadi kalau di tor yang diberikan Mas Habib itu kan bagaimana gitu kan selanjutnya. Ya ini tadi teman-teman harus mengacu pada pedoman aturan-aturan yang ada di sini seperti itu. Sudah pernah berdiskusi dengan KPID Mas Angga? Sudah pernah. Nah, sudah pernah. Sudah pernah dikasih belum? Sudah pernah dikasih teguran. Oh, teguran. Dikasih ini udah pernah belum? Mungkin HRD mungkin udah punya. Iya, ini ada softwarenya juga. Mungkin nanti bisa saya share. Jadi memang seperti itu tantangannya. Kalau teman-teman melihat website KPI itu kan ada kan apa namanya program mana aja yang sudah pernah kena sensor. Ya, yang perlu saya garis bawahi adalah kreatif sih kreatif, tapi jangan sampai kita melupakan nilai-nilai nilai lokal lah, nilai sosial, norma budaya dan sebagainya. Yang terakhir kena sanksi itu adalah yang acara di mana ya, di Antv kalau nggak salah, yang malam banget itu, yang acara ramalan. Oh iya iya. Kan ada ritual di mana dia si audiensnya kayak mempraktekkan ini kayak adegan ratus, ngerti kan ratus? Jadi dia disuruh praktek terus ada asap di tengah-tengah kakinya gitu kan. Bisa kebayang nggak? Itu acara malam sih. Iya. Acara malam yang ramalan itu loh. Lupa namanya. Kan orang, maksudnya kita kan berpikir, emang harus menggunakan adegan seperti itu ya? Apa korelasinya antara acara ramalan dengan adegan ratus gitu? Apakah nggak ada adegan yang lain gitu loh? Kreativitasnya apa cuma sampai situ? Dan itu dipanggil tim kreatifnya, kenapa harus seperti itu dan sebagainya. Itu kita panggil.
Kenapa itu harus dijelaskan. Jadi ya itu tadi sih, kalau saya boleh memberikan apa ya, ibaratnya underline, ya oke, boleh kita memanfaatkan media semaksimal mungkin. Kalau bahasa Jawanya kan karepmu sampai belenek, tapi jangan sampai kita melupakan lah kerangka-kerangka itu. Kalau dalam dunia penyiaran ya pegangannya itu tadi P3SPS seperti itu. Karena saya yakin para pelaku industri kreatif itu kan ya saya yakin lah mas-mas yang ada di depan saya ini dan Mbak Elsa juga kan juga pelaku industri kreatif juga ya. Maksudnya kalaupun kita mendapatkan materi yang banyak dari hasil produk kita, tapi jangan lupa kan ada efek besar kan. Media adalah salah satu alat untuk mengontrol masyarakat kita kan. Selain sebagai alat hiburan, dia juga sebagai media edukasi, perekat sosial, membentuk karakter. Bisa kebayang nggak sih kalau misalkan kita mau egois, bodo amat, yang penting kita dapat duit banyak. Terus bagaimana tanggung jawab moral itu? Seperti itu. Saya teringat nih, oke, contoh lagi nih, kasus selebgram misal, prank sampah gitu ya. Itu kreatif. Oke. Ya. Kreatif banget waktu itu ya, Mbak. Tapi kan efeknya apa coba? Kan dia akhirnya di penjara seperti itu. Artinya kan kalau ngomong media baru, ya itu tadi tantangannya. Kalau kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya kan. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya tentunya kita harus bekerja sama, bahu-membahu, tidak hanya para pelaku industri, tapi juga lembaga penyiaran dan juga pemerintah, dan saya rasa semua pihak lah yang terkait. Apa nih, misal melakukan pelatihan kah, melakukan coaching kah, melakukan sosialisasi kah, agar teman-teman itu tahu loh, ini loh batasannya. Kamu boleh kreatif, tapi harus ada koridornya. Jangan sampai melewati ini. Luar biasa banget sih. Dari penjabaran dari Mbak Yayu sendiri itu benar-benar benar semua. Benar nggak sih Mas Rangga dan juga Ko Andre? Karena memang kalau kita ngelihat di kondisi saat ini memang kayaknya mereka pada egois sih. Jadi kayak yang penting ada konten kayak gini, yang penting ngasilin gitu kan. Tapi kalau menyinggung juga tentang yang tadi dibahas sama Mbak Yayu nih ya, aku ingin tanya nih sama Mas Angga sama Ko Andres pelaku industri kreatif nih ya. Kalau mungkin dari Ko Andres dulu deh. Gimana sih caranya kita untuk di masa pandemi kayak gini, terus juga sebagai pelaku industri kreatif juga, untuk bisa berpikir kreatif, sekreatif mungkin, biar kita tuh pokoknya gimana sih caranya orang mikir aku tuh beda dari yang lainnya gitu. Berarti juga kalau mungkin dari perspektif dari Kuandria mungkin lebih ke self branding mungkin atau apa nih. Jadi sekreatif mungkin kayak gimana sih? Kalau karena saya cuma di SBO TV kan presenter, jadi saya cuma dengar aba-aba dia. Jadi sebenarnya saya nggak punya kreatif yang plus-plus, kecuali di saat di kamera. Mungkin saya bisa membuat improve kreatif saya mungkin lebih lucu atau lebih exciting atau apa. Tapi kreatif yang sebenarnya ada di produser. Jadi dia yang menginstruksi saya harus bagaimana. Nah, tapi contohnya di dalam acara saya salah satu yang namanya garis tangan. Jadi itu membaca garis tangan. Nanti sebentar bisa. Nah itu kayak sekarang kan mestinya saya menolak kan. Mas produser ngomong ayo kita syuting. Saya bilang karena pandemi kan saya harus pegang tangan orang. Saya harus ngomong secara dekat. Nanti kan tumpah air ludahnya, terus tangannya saya pegang-pegang ada keringat. Jadi ini ada salah suatu yang bisa membuat kita bermasalah kan bersama. Nah akhirnya Mas produser punya ide, umpamanya kita jalankan protokolnya, contohnya harus pakai masker, harus hand sanitizer sebelum melakukan cuci tangan, sosial. Jadi kita kreatif. Jadi kreatifnya kita membantu pemerintah menginfokan bahwa kita bisa hidup normal di saat sekarang, tapi kita harus menjaga beberapa protokol-protokol ini. Nah itu salah satu yang kita lakukan dalam acara saya saat ini. Jadi ada protokol COVID yang kita jalankan dari kreatif itu. Nah kreatif berikutnya karena Mas Angga ini dia mempunyai banyak program, kayaknya dia lebih cocok. Benar. Sebenarnya intinya karena dari Mas Angga sendiri. Iya dari Mas Angga. Gimana sih bisa punya program yang kreatif yang benar-benar beda dari yang lain? Apalagi pasti banyak kompetitor sekarang kan kayak ya mungkin konten-konten creator yang sekarang ini. Ya sama-sama semuanya kan nggak laku. Nah mereka yang harus kreatif. Gimana nih Mas? Enggak juga sih.
hasil yang bagus itu juga hasil dari kreativitas seperti saya, apalagi presenter. Tanpa ada presenter mana menarik program kita. Iya, Karena soulnya itu bener-bener. ada di presenter Dari itu. Andre ya. Tapi kan Anda yang memerintah saya, gimana Anda? Ya itu tadi apa? Kita coba kreatif mungkin. Jadi di masa pandemi kita nggak menyurutkan jiwa kreativitas kita. Jadi seperti garis tangan program kita ini, awalnya kita berjalan dengan normal sebelum pandemi ya, gue ya. Setelah pandemi akhirnya, aku nggak berani nih, Andre bilang gitu. Karena aku harus menyentuh tangan target yang dibaca garis tangannya. Oke, terus aku menawarkan ide gimana kalau virtual. Jadi kita baca garis tangan dengan cara video call. Video call. Itu juga nggak bisa karena garis tangan nggak terlihat di kamera. Ya, harus dengan bertatap muka langsung dan melihat langsung garis tangan ini. Oke, akhirnya kita akhirnya vakum ya, Bu ya? Ya, vakum sebentar karena memang Mbak. Jadi karena ganasnya COVID-19 ini, akhirnya kita vakum. Setelah berapa lama ternyata nggak begitu ganas ya. Karena nggak punya ide new normal. Ternyata nggak begitu ganas. Akhirnya kita mulai lagi dengan cara tatap muka langsung seperti ini. Ini produksi kita kedua di sini. Produksi yang kedua nih. Hari kedua ya, Bu ya. Hari kedua. Kita mulai dengan protokol kesehatannya tadi. Yang penting kita merasa aman dan orang yang kita baca juga merasa aman. Ya, paling enggak. Kalau dari programnya sendiri memang untuk dari interest penonton itu juga mendapatkan respon yang positif juga ya, Bang? Iya, kita bisa lihat dari BM di Instagram saya, jadi banyak orang yang, ayo Mas, aku pengen dibaca garis tangannya. Oke Mbak, kumpulkan semua teman-temanmu, bisa kita baca. Jadi di tempat ibu kita bisa buat beberapa episode. Tapi setelah pandemi. Tapi setelah pandemi. Ya itu jadi salah penghalang ya, tapi bisa jadi kayak stop lah ya. Ya, tapi tetap kita berusaha untuk tetap berkreativitas. Ya menurut saya program di SBO TV, kan kita ngomong SBO TV, itu SBO TV punya program dia walaupun TV lokalan, nggak tahu Mbak Rayu nonton nggak SBO TV waktu di Surabaya? Streaming Mbak ya? Sekarang sudah nggak ada. Streaming dong. Waktu saat di Surabaya nonton nggak? Jadi SBO TV ini memang konsepnya dia seperti TV nasional, kreatifnya luar biasa. Menurut saya sih SBO TV itu sudah mempunyai nilai kreatif yang tinggi, yang seperti yang sekarang kita omongkan, dia sudah cukup ya, sudah cukup. Tetapi masalah dia cuma TV lokal. Tapi saya merasa seperti acara saya itu banyak peminat, banyak tidak kalah dengan TV-TV nasional. Ya, jadi memang itu suatu yang luar biasa saya merasa di SBO TV. Ya. Berarti itu juga menunjukkan kayaknya area Surabaya ini banyak masalah ya, pengen dilihat gitu. Berarti pengen dilihat, pengen ditahu kira-kira gimana kepribadian gitu. Kayak itu problemnya. Bukan, karena sekarang trendy lagi banyak masalah. Ya, jadi sekarang waktunya kacau balau. Jadi dari mungkin masalah percintaan, bisnis. Jadi orang lebih acara-acara psikologi itu lebih laku. Ya, dari hati to hati lah. Itu lebih bisa menjual menurut saya. Jadi kalau tanya kreatifnya di mana? Ya acara-acara psikologi itu yang dari hati, yang dibutuhkan saat ini, karena saat ini memang krisis manusianya itu loh. Gimana Mbak Rahayu, benar nggak Mbak Rahayu? Jangan dikomplain ya. Mas, mungkin saya lihat itu yang film yang subtitlenya bahasa Jawa Surabayaan itu JTV ya. Iya, tapi intinya kan itu ya di Jawa Timur lah ya, di Surabaya, meskipun itu bukan SBO. Oke. Mungkin saya bisa menambahkan, izin ya Mbak Elsa, menambahkan tentang tadi bagaimana menumbuhkan ide kreatif. Jadi yang pertama, kita pasti harus melakukan observasi dan riset terlebih dahulu kan, tentang apa sih yang akan kita bikin itu, seperti apa detailnya. Lalu harus membawa misi kebudayaan kan dalam tayangan itu. Lalu selanjutnya mungkin sederhana tapi tetap bermakna. Lalu episodenya singkat dan ceritanya tidak mudah ditebak dan mungkin tidak hiperbolis ya. Jadi fakta yang ditampilkan itu nggak jauh lah dengan realita yang
sesungguhnya. Cuman itu kalau Crash Landing on You itu kayaknya Kapten Lee terlalu sempurna ya. Yun Bin-nya terlalu sempurna gitu Iya, ya. terlalu sempurna untuk hadir dalam kenyataan. Oke. Iya, Oke mungkin deh. itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Betul. Nah, sekarang aku mau tanya juga nih ke Mas Angga nih. Kalau misalnya tadi kan sempat bahas juga kayak mungkin banyak banget pandangan atau comparison masalah kayak drakor ya kan di Korea atau program-program di negara lain lah ya. Mungkin mereka kayak lebih unik gitu kan ya. Kalau dari Mas Angga sendiri ini lebih mengutamakan apa sih? Apakah lebih mengutamakan yang diminati banyak penonton kah atau sesuai dengan ideal dari Mas Angga sendiri atau gimana? Ya kita coba selama ini kita coba mengikuti pasar ya. Mengikuti pasar. Selain mengikuti keinginan dari pemirsa, kita juga mengikuti keinginan dari klien. Supaya kita bisa bertahan ya. Itu yang berat ya, Mas Angga. Jadi oke. Yang berat itu tadi kan mengikuti kemauan klien. Iya itu benar Mbak. Jadi banyak televisi sekarang kan juga mereka idealisnya berkurang karena ada klien di balik program itu atau acara itu. Jadi akhirnya karakter dari televisi kita nggak sesuai dengan kita inginkan. Jadi ada orang di balik acara itu. Jadi ya inginnya kan supaya kita bisa bertahan. Tapi itu menjadi salah satu hambatan sendiri berarti ya? Oh enggak Mbak. Enggak. Ya itu supaya kita bisa bertahan ya itu kita harus mengikuti pasar dan mengikuti pemirsa. Berarti idealisme berubah dong. Berubah. Kita harus mengikuti pasar. Potong gaji. Mengikuti pemodal. Nah, kalau dari Ko Andre sendiri tadi kan berarti selain jadi presenter, jadi guru, berarti bisa jadi konsultasi secara psikologi juga gitu ya berarti? Sebenarnya enggak, jadi ini memang salah satu acara entertain. Memang mungkin ada kelebihan. Sebenarnya itu garis tangan itu bukan seperti tadi yang Mbak Ayu singgung itu kadang ada acara tengah malam yang itu kan sejenis juga acara psikologi ya dari hati ke hati. Nah, tapi mereka berlebihan. Nah, saya punya ini memang punya rumus. Jadi garis tangan itu kalau itu kan sudah ada bukunya. Jadi ada semua ini ada isi berita walaupun tidak 100% berita itu benar, tapi dia memberikan info bahwa garis tangan itu sebenarnya bukan rumus itu. Memang dia punya rumus kayak psikologi bisa dibelajar, bukan dukun yang tahu. Jadi jadi saya membaca itu memang ada rumusnya, bukan sembarangan. Jadi memang ada bukunya, ada teorinya. Ya, dari begitu. Jadi pas lah, cocok lah. Sekarang kreatif cocok. Makanya SBO ratingnya langsung naik kembali berkat acara kita. Everyday loh Mbak. Everyday loh Mbak Rayu. Gimana menurut Mbak? Mantap. Oke deh. Jadi sebenarnya tuh banyak banget masih pertanyaan yang tadi kepalaku gini ya. Cuman karena juga sekarang lagi ada pembatasan juga kan, kayak kita nggak bisa ruang debat kita nggak bisa terlalu malam juga ya kan. Nah mungkin di ujung podcast kita pada sore hari ini mungkin Mbak Yayu bisa ngasih tips atau nggak pesan-pesan nih ya buat teman-teman arek-arek adventure nih ya terkait dengan topik kita pada sore hari ini yaitu media and creative industry. Oke. Singkat aja mungkin. Iya. Yang pertama itu tadi silahkan berkreativitas memanfaatkan media tapi jangan lupa batasannya. Karena kalau lupa batas juga nggak akan ada harganya itu nanti gitu loh. Sama aja nanti kreatif tapi dipenjara kan sama aja tuh. Terus yang kedua adalah ya kita harus berjejaring. Misal nih contoh nih, saya appreciate nih dengan teman-teman di Adpreneur kan membuat komunitas seperti ini. Paling enggak ini kan sudah ada komunitas kecil yang sebetulnya nanti bisa dikembangkan lagi. Misal kapan-kapan bolehlah diskusi, misal dialog dengan IWAPI, misal Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Atau mungkin nanti next time bisa audiensi dengan HIPMI, bisa audiensi dengan HIPI, bisa audiensi dengan Kadin, bisa audiensi dengan entah itu Bu Risma atau Bu Khofifah. Karena apa? Karena kan
akan ada banyak informasi yang muncul dari jaringan itu. Misal, kalau ngomong industri kreatif, kalau kita mau mengetahui tentang bagaimana sih kondisi perkembangan dunia bisnis kreatif di luar negeri, misal nih, kita di Indonesia masih gini-gini aja, padahal di luar negeri itu Netflix itu udah ada aturannya loh, gitu loh. Maksudnya kayak Australia, Turki, mereka udah punya policy-nya agar kalau di Indonesia kan kita masih memperdebatkan bagaimana Netflix harus diatur atau tidak. Benar. Di luar negeri itu sudah beberapa negara udah clear tentang itu. Nah, jadi itu pesan saya sih, tetap jangan lupa batasannya, dan yang kedua tetap harus berjejaring karena dari situ informasi dan program-program itu banyak muncul dari situ. Karena biasanya kan banyak corporate BUMN lah katakanlah, dia akan menggunakan dana CSR dia melalui lembaga-lembaga yang udah jelas gitu loh track record-nya, misal HIPI kek, IWAPI kek, HIPMI kek. Nah, dari situ nanti mereka punya program coaching kek, atau mungkin pelatihan, misal pengiriman delegasi ke luar negeri, atau mungkin kompetisi apa, itu akan ada banyak muncul di situ nanti informasinya, seperti itu. Kalau kita nggak berjejaring, ya mungkin kita bisa laku, tapi akan lebih kencang lagi kalau kita berjejaring. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya selain kita harus tetap ada memenuhi prosedur atau juga peraturan dari KPI juga, kita juga harus membuat namanya suatu jejaring ya Mbak ya, atau ibaratnya ya channel lah ya, biar kita juga punya, jadi program-program itu semuanya juga terarah dan juga bermanfaat. Betul gitu ya Mbak Ayu ya? Yap. Oke deh. Nah, mungkin dari Mas Angga nih, sebagai juga di ujung akhir acara ini, waduh acara ini ya, podcast kita hari ini terkait tentang media and creative industry. Oke, seperti yang kita bicarakan tadi, media tidak lepas dari industri kreatif. Sebagai pelaku media televisi, kita merasa punya tugas untuk memberikan suatu tayangan yang kreatif, memberikan yang informatif dengan konten-konten yang menarik, supaya pemirsa tahu apa yang kita inginkan kita sampaikan itu, supaya pemirsa tahu dengan cara yang mudah dengan tayangan kita. Tentu saja tidak lepas dari penyampaian dari peraturan dari seperti yang Mbak Yayu katakan tadi. Kita coba untuk melakukan yang terbaik untuk keinginan dari pemirsa, keinginan dari pasar, keinginan dari klien, supaya kita bisa bertahan. Juga nggak lepas dari tidak lepas dari budaya kita, budaya dan semua yang kita sampaikan harusnya punya informatif yang berguna buat pemirsa. Jadi intinya komplit lah ya. Komplit. Juga buat juga pemirsa atau penonton juga di rumah, juga buat pelaku usaha, maksudnya kayak klien-klien ya kan, dan juga intinya ide-ide kreatif dari tim kreatif dari Mas Angga juga, produser sebagai produser gitu kan, itu juga tetap terjalankan semuanya. Iya. Dan yang terakhir nih dari Ko Andre, waduh. Sebenarnya saya ini di antara semua yang paling gak kreatif. ya, Karena kreatifnya kami itu cuma mungkin karena kita sebagai presenter, kreatifnya kita itu di saat kita menyampaikan sesuatu, baru mungkin ada kreatif tambahan. Ya, apa yang bikin kita lebih lucu, lebih menarik, nah itu aja yang saya rasa. Cuma saya rasa sebagai pemirsa yang lagi menonton acara Artpreneur ini, saya rasa sebagai pelaku kreatif, saya rasa kita perlu banyak mencontohi ATM, ambil, terapkan, modifikasi. Jadi saya rasa kita banyak harus ATM dengan luar. Nah, saya sampai detik ini, usia saya sudah sangat tua sekali, sebenarnya saya sudah umur 48 tahun, tapi saya sering di dalam TV saya berulah seperti remaja, masih umur 20-an tahun. Jadi masih agak melucu-melucu, padahal dengan umur saya yang sudah 48 tahun itu sudah nggak cocok. Tapi karena memang permintaan acara dari
Mas Angga, makanya itu kreatif saya. Dengan usia saya yang sudah 48 tahun, tapi saya membuat usia saya jadi 20 tahun, melucu. Dekatnya milenial. Iya, milenial, walaupun memang wajahnya sudah nggak bisa disembunyikan. Nah, dengan cara berpakaian, ya itu kreatif saya yang saya lakukan saat ini. Dan saya rasa mungkin yang nonton ini dari bermacam ras, mungkin ada yang ras dari Papua, ras kayak saya Tionghoa. Saya rasa semua ras itu tidak ada bedanya. Contohnya saya sipit, saya juga bisa tampil luar biasa. Saya juga terjun di dunia pertelevisian ini sudah lama banget dan tidak ada kata-kata ras di Indonesia. Jadi saya rasa kamu mau menampilkan sesuatu, maju saja. Jangan backgroundmu apa, oh saya suku sana, nanti nggak laku. Tidak ada yang nggak laku. Contohnya saya sendiri. Waktu itu saya juga, keluarga saya khawatir. Dia ngomong, kamu itu lo sipit, siapa yang mau nonton acaramu? Dia ngomong gitu. Saya bilang, enggak, saya coba pasti bisa kok. Ya, enggak tentu harus matanya gede, baru bisa. Mata sipit juga bisa. Dan ternyata saya sudah tekuni selama 10 tahun. Dan berhasil. Ini yang namanya artpreneur-nya. Jadi kalian memang harus pede banget. Yang dibutuhkan oleh media kreatif itu adalah kreatifmu. Ya. Benar banget, luar biasa. Jadi mungkin Chance Propot kita pada sore hari ini benar-benar luar biasa banget. Ada Mbak Yayu yang udah menjabarkan dan menjelaskan banyak banget terkait tentang mungkin prosedur, juga peraturan-peraturan yang ada di KPI, dan juga banyak banget saran-saran dan masukan dari Mbak Yayu juga untuk terus para kreator ini bisa lebih kreatif lagi, tapi tetap dengan koridor yang sesuai. Juga tadi banyak banget masukan dari Mas Angga untuk walaupun ini ya, kayaknya sekarang sudah bergeser idealis dari para kreator-kreator gitu lainnya, atau enggak media-media lainnya, demi untuk memuaskan pasar, tapi tetap di situ harus tetap ada yang saling menguntungkan, untuk bisa saling bertahan, dan juga tetap menjalankan segala protokol yang intinya programnya itu kreatif, menarik, tapi juga bisa intinya appropriate lah ya, sesuai dan cocok. Dan tadi kalau bisa disimpulkan dari Ko Andre sendiri gitu ya, intinya mulai dari diri sendiri lah ya, 3M tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi setiap orang itu harus berpikir kreatif sebenarnya, nggak cuma sebagai pelaku industri kreatif juga, tapi semua orang lah, area artpreneur ini harus berpikir kreatif, benar begitu ya, Bro ya. Karena di masa pandemi ini, pemikiran kreatif itu sangat dibutuhkan untuk terus survive, untuk bisa terus mendapatkan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa. Oke. Area artpreneur, sekian dari Chance Propot kita yang ke-6 pada sore hari ini. Tentunya terima kasih banyak sama Mbak Tri Rahayu, Mbak Yayu yang sama-sama ya, untuk bisa sharing dan diskusi bareng yang benar-benar luar biasa banget ilmu yang bisa kita dapatkan pada sore hari ini. Aku juga terima kasih kepada Mas Angga yang sudah sharing pengalamannya, suka duka, juga solusi-solusi yang diberikan di masa pandemi ini sebagai produser dan juga pelaku industri kreatif. Terima kasih banyak juga sama Ko Andre yang sudah banyak banget motivasi dan quote-quote-nya pada sore hari ini. Tentunya cuman kalian bisa dapatkan di Artpreneur gini ya. Oke, saya Elsa, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Sampai jumpa Ko Andre dan Mas Angga kapan-kapan di Surabaya, boleh mampir ya ke SBO.